Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 terdiri dari saya sendiri, Rika Octavia, dan teman saya Wulan Suri dan Listiana. Kami ingin mempresentasikan materi tentang sewa guna usaha leasing pertemuan 2. Di slide pertama ada pengertian sewa guna usaha, perjanjian antara leaser, perusahaan leasing, dengan leasee atau nasabah di mana pihak leaser menyediakan barang dengan hak penggunaan oleh leasee sebagai imbalan pembayaran sewa untuk jangka waktu tertentu. Sedangkan pengertian sewa guna usaha sesuai keputusan Menteri Keuangan nomor 1169 KMK 01/1991 adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi finance lease maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi operating lease untuk digunakan oleh leasee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Selanjutnya, ada ketentuan mengenai leasing. Kegiatan leasing secara resmi diperbolehkan beroperasi di Indonesia setelah keluar surat keputusan bersama antara Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan nomor Kep 122 MK 4.1974, nomor 32 MSK 274, dan nomor 30 KBP 174 tanggal 7 Februari 1974 tentang perizinan usaha leasing di Indonesia. Selanjutnya, ada wewenang untuk memberikan usaha leasing dikeluarkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan surat keputusan nomor 649 MK 45/1974 tanggal 6 Mei yang mengatur tentang ketentuan tata cara perizinan dan kegiatan usaha leasing di Indonesia. Selanjutnya, Regulasi 20 Desember 1988 Pakdes 20/1988 yang isinya mengatur tentang usaha leasing di Indonesia dan tentang keluarnya kebijakan ini, maka ketentuan mengenai usaha leasing sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi. Selanjutnya, pihak yang terlibat. Ada leaser merupakan perusahaan leasing yang membiayai keinginan para nasabahnya untuk memperoleh barang modal. Leasee adalah nasabah yang mengajukan permohonan leasing kepada leaser untuk memperoleh barang modal yang diinginkan baik secara financial atau capital lease, operating lease, dan sale and leaseback. Selanjutnya ada supplier. Perusahaan atau pihak yang mengadakan atau menyediakan barang untuk dijual kepada leaser dengan pembayaran secara tunai oleh leaser. Asuransi. Perusahaan asuransi akan menanggung resiko terhadap perjanjian leaser dengan leaser sesuai nilai yang diperjanjikan. Kegiatan leasing. Dalam surat keputusan Menteri Keuangan nomor 1999/KMK 01/1991 tanggal 21 November 1991, kegiatan leasing dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu melakukan sewa guna usaha dengan opsi bagi lease atau finance lease. Kegiatan sewa guna usaha di mana penyewa guna usaha lease pada masa akhir kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang disepakati bersama. Ciri dari financial lease adalah: yang pertama, leaser tidak menanggung biaya perawatan, tidak dapat dibatalkan atau not cancelable, diamortisasikan secara penuh atau fully amortized. Finance lease melakukan sewa guna usaha dengan tanpa hak opsi sebagai lease atau operating lease adalah kegiatan sewa guna usaha di mana penyewa guna usaha tidak mempunyai opsi untuk membeli objek guna usaha. Ciri utama bentuk leasing ini adalah bahwa harga perolehan aktiva sebagai objek leasing tidak diamortisasikan secara penuh atau not fully amortized. Selanjutnya, jenis-jenis perusahaan leasing. Yang pertama ada independent leasing.
merupakan perusahaan leasing yang terdiri sendiri dapat sekaligus sebagai supplier untuk membeli barang-barang modal dari supplier lain untuk dilisekan. Kedua, captive leaser. Dalam perusahaan jenis ini, produsen atau supplier mendirikan perusahaan leasing dan yang mereka lisekan adalah barang-barang milik mereka sendiri. Tujuan utamanya adalah untuk dapat meningkatkan penjualan, sehingga mengurangi penumpukan barang di gudang atau di toko. Terakhir ada lease broker. Perusahaan jenis ini kerjanya hanyalah mempertemukan keinginan lease untuk memperoleh barang modal kepada pihak lessor untuk dilisekan. Jadi, dalam hal ini, lease broker hanyalah sebagai perantara antara pihak lessor dengan pihak lease. Contoh perusahaan sewa guna usaha atau leasing adalah yang pertama Adira Finance, kedua Auto Finance, ketiga Wong Finance, keempat BCA Finance, dan yang terakhir Busan Auto Finance. Perjanjian leasing. Yang pertama, nama dan alamat leasing. Kedua, jenis modal yang diinginkan. Ketiga, jumlah atau nilai barang yang dileasingkan. Syarat-syarat pembayaran, syarat-syarat kepemilikan atau syarat lainnya. Terakhir, biaya yang dikenakan, sanksi-sanksi apabila lease ingkar janji, dan lain-lain. Perjanjian yang dibuat antara lessor dengan lease disebut lease agreement, di mana dalam perjanjian tersebut memuat kontrak kerja bersyarat antara kedua belah pihak lessor dan lease. Jika seluruh persyaratan sudah disetujui, maka pihak lessor akan menghubungi supplier untuk negosiasi barang dan menghubungi pihak asuransi untuk menanggung resiko kemacetan pembayaran oleh leasing. Biaya-biaya yang dikeluarkan. Yang pertama yaitu ada biaya administrasi yang besarnya dihitung per tahun. Yang kedua, biaya materai perjanjian. Yang ketiga, biaya bunga terhadap barang yang dilesekan. Yang keempat, premi asuransi yang disetor kepada pihak asuransi. Materi selanjutnya ada prosedur permohonan leasing. Yang pertama yaitu pihak leasing mengajukan permohonan untuk memperoleh fasilitas suatu barang modal baik secara lisan maupun tertulis. Yang kedua yaitu pihak lessor akan meneliti maksud dan tujuan permohonan leasing. Penelitian tentang kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan yaitu mengajukan permohonan secara tertulis kepada pihak leasing yang berisi antara lain maksud dan tujuan mengajukan leasing serta cara pembayarannya. Yang selanjutnya, akte pendirian perusahaan jika leasing berbentuk PT atau yayasan. Selanjutnya yaitu KTP dan kartu keluarga jika leasing adalah perseorangan. Laporan keuangan neraca dan laporan rugi laba 3 tahun terakhir jika leasing berbentuk PT. Selanjutnya, slip gaji dan bukti penghasilan lainnya jika lease adalah perorangan, NPWP baik untuk perorangan maupun perusahaan. Yang ketiga, jika dokumen yang dibutuhkan sudah lengkap, maka pihak lessor memberikan informasi tentang persyaratan dalam perjanjian kontrak antara lease dengan lessor, termasuk hak dan kewajiban masing-masing. Yang keempat, pihak lessor akan mengadakan penelitian untuk mengukur dan analisa terhadap informasi dan data yang diberikan lease. Yang kelima, penelitian dilakukan untuk mengukur kemampuan nasabah membayar dan kemampuan nasabah untuk membayar dengan disertai kebenaran informasi dan data yang ada di lapangan. Selanjutnya, yang keenam, jika permohonan lease telah diterima pihak lessor, maka pihak lessor mengadakan pertemuan dengan pihak lease
tentang persyaratan yang harus dipenuhi. Yang ketujuh, pihak lese membayar sejumlah kewajibannya dan mendatangani surat perjanjian antara lese dan leser. Yang kedelapan, pihak leser melakukan pemesanan kepada supplier sesuai dengan barang yang diinginkan. Lese dan membayar sesuai dengan perjanjian dengan pihak supply sebelumnya kepada pihak leser. Materi selanjutnya, sanksi yang diberikan leasing. Yang pertama yaitu berupa teguran lisan supaya segera melunasi. Yang kedua, jika teguran lisan tidak digubris, maka akan diberikan teguran tertulis. Yang ketiga, dikenakan denda sesuai perjanjian. Yang terakhir yaitu keempat, penyitaan barang yang dipegang oleh lese. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.